Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Kaila Amani Fadilah. Saya dari kelas 3D Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Jadi pada video kali ini saya akan menganalisis layanan-layanan investasi yang ada di Indonesia. Dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan. Oke, mari kita simak videonya. Nah, jadi kita ketahui dulu yang pertama, apa itu investasi? Jadi, investasi ini adalah kegiatan menanamkan sejumlah dana atau sumber daya lain pada suatu aset atau usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai di masa depan. Nah, tujuan utama investasi ini adalah untuk mengembangkan nilai kekayaan dan mencapai kestabilan finansial di masa depan. Melalui investasi, seseorang atau perusahaan berusaha memperoleh keuntungan dari dana yang ditanamkan, baik dalam bentuk peningkatan nilai aset atau capital gain maupun pendapatan rutin seperti bunga, dividen, atau sewa. Nah, selanjutnya, kita perlu mengetahui mengapa investasi itu penting. Nah, yang pertama, investasi itu dapat mengembangkan kekayaan. Nah, investasi dapat membantu menambah nilai uang melalui keuntungan atau imbal hasil. Lalu yang kedua, bisa melawan inflasi. Nah, artinya bisa menjaga daya beli agar tidak turun akibat kenaikan harga barang dan jasa. Nah, yang ketiga, bisa menambah sumber pendapatan, yang dimana bisa memberikan pendapatan pasif seperti bunga, dividen, atau sewa. Dan yang terakhir, bisa mempersiapkan masa depan. Nah, di sini artinya yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan jangka panjang seperti pensiun atau pendidikan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa investasi ini bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola keuangan dengan bijak untuk masa depan. Nah, dengan berinvestasi sejak dini, kita bisa melindungi nilai uang, memperoleh penghasilan tambahan, dan mempersiapkan kebutuhan jangka panjang dengan lebih baik. Next, nah di sini ada beberapa jenis-jenis investasi. Yang pertama yaitu ada reksadana. Nah, reksadana ini adalah investasi rendah risiko, cocok untuk pemula. Nah, reksadana cocok untuk pemula karena dikelola oleh manajer investasi profesional. Jadi kita tidak perlu repot menganalisis pasar sendiri. Cukup memilih produk sesuai profil resiko kita. Lalu yang kedua yaitu ada saham. Saham ini adalah investasi dengan mengambil resiko lebih tinggi. Nah, berbeda dengan reksadana, investasi saham memberikan potensi keuntungan lebih besar, tetapi juga disertai resiko yang lebih tinggi. Karena itu, penting untuk memahami kondisi pasar sebelum berinvestasi ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada kripto. Nah, kripto ini adalah tren yang menarik perhatian tetapi penuh resiko. Nah, investasi kripto ini memang sedang populer di kalangan anak muda, namun nilainya itu sangat fluktuatif. Jadi kita perlu berhati-hati dan hanya menggunakan dana yang siap untuk resiko kehilangan dana. Nah, yang terakhir yaitu ada e-gold. Nah, e-gold ini merupakan emas digital yang disimpan oleh penyedia layanan, misalnya bank, fintech, atau marketplace atas nama pengguna. Sedangkan e-gold ini menarik karena kita bisa berinvestasi emas secara digital tanpa perlu menyimpan emas fisik. Selain praktis, kita juga bisa mulai dari nominal kecil sehingga lebih terjangkau. Nah, dari beberapa jenis investasi ini, bisa kita lihat bahwa setiap jenis memiliki tingkat resiko dan keuntungan yang berbeda-beda. Karena itu, penting bagi kita untuk memilih investasi sesuai bagi kita. Untuk memilih investasi sesuai dengan tujuan dan kemampuan keuangan masing-masing.
Dengan memahami karakteristiknya, kita bisa berinvestasi dengan lebih bijak dan aman. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi di sini pada video kali ini saya akan menganalisis jenis investasi, yaitu 2 jenis pada reksadana dan e-gold. Mari kita ke tutorialnya. Nah, oke teman-teman, kita di sini sudah masuk ke halaman atau beranda pada dana. Nah, kita akan mempraktikkan untuk membeli investasi reksadana di aplikasi Dana ya. Salah satunya yaitu aplikasi e-wallet, namun memiliki banyak fitur, salah satunya untuk pembelian investasi reksadana. Nah, oke, kita masuk aja ke menu lihat semua. Ini kita klik. Nah, untuk melihat semua jenis layanan yang ada di Dana ini, untuk reksadana sendiri masuknya ke kategori keuangan, dimana keuangan ini banyak. Sebenarnya kita bisa beli e-gold atau dana bisnis, bank service, dana gold, family account, reksadana, dana siaga, dan prehat digital. Nah, sekarang kita klik reksadana karena kita akan membeli investasi reksadana. Di sini juga ada total investasi. Di sini tulisannya masih RP0 karena saya belum pernah melakukan pembelian investasi reksadana ini di aplikasi Dana. Nah, untuk di sini juga ada pilih produk reksadana. Nah, di sini ada periode rekomendasinya juga, yaitu ada 1 tahun, dan untuk kinerja historisnya itu kira-kira presentasi keuntungannya di 5,63% untuk yang Star Money, dan yang Star Fixed Income itu ada 10,04% per tahun, dan untuk yang Star Infobank itu minus 24,35% per tahun. Nah, kita lihat dulu ini mau pilih yang mana. Nah, kita bisa lihat di sini yang untuk yang Star Money ya, kita klik. Dan ini merupakan grafik pertumbuhan dari investasi reksadananya ya. Nah, ini ada produknya. Di sini ada periode waktunya. Kita lihat grafiknya dari Januari sampai Agustus ya, teman-teman. Agustus 2025. Sehingga presentasi keuntungannya sebanyak 4,33% ya. Untuk jenis produk pasar uang dengan resiko rendah, di sini juga ada jenis produknya, yaitu ada resiko rendahnya. Dan ini juga dikelola oleh Star Asset Management. Nah, untuk simulasi investasi atau gambarannya itu, jika kita berinvestasi sebanyak 1 juta dalam periode 1 tahun, maka keuntungan yang kita dapat itu sebanyak 56.300 rupiah dengan kenaikan sebanyak 5,63%. Gitu, teman-teman. Karena ini merupakan investasi dengan resiko rendah, maka keuntungannya yang didapat juga tidak begitu besar, dan alokasi asetnya juga ini pasar uang sebanyak 100%. Mungkin kita langsung saja masuk ke beli sekarang. Kita akan beli saham investasi reksadana, yaitu Star Money. Kita klik beli sekarang. Nah, minimum pembeliannya yaitu 10.000. Jadi kita masukkan saja sebanyak 10.000. Ini 10.000 karena saya ingin mencoba terlebih dahulu gitu ya untuk pembelian aset reksadananya. Oke, kita beli. Kita klik beli. Setelah itu kita klik bayar.
Nah, setelah itu ada konfirmasi pembayaran dengan total 10.000. Nah, kita bayar setelah memasukkan PIN-nya seperti biasa. Pembayaran pun sukses. Kita bisa lihat detailnya di sini. Nah, di sini ada detail transaksi yang telah kita lakukan tadi ya. Mohon menunggu selama maksimum 2 hari. Bursa bisa jadi kita bisa melihat membeli aset dari reksadana di aplikasi ini, kita harus menunggu maksimalnya yaitu 2 hari. Tapi bisa lebih cepat dari itu gitu. Jadi setelah prosesnya itu, setelah pembayaran diterima, akan diverifikasi oleh manajer investasi dan akan ke menu pembelian aset kita itu berhasil. Nah, itu merupakan cara untuk membeli aset reksadana di aplikasi Dana ya teman-teman. Nah, di sini sudah ganti ya. Untuk kita kembali dulu. Nah, di sini sudah ganti ya teman-teman. Untuk total investasinya itu kita sebanyak 10.000 karena kita sudah melakukan pembelian aset tadi. Nah, bisa kita lihat alokasi asetnya itu belum ada kenaikan. Belum ada kenaikan ataupun keuntungan karena kita baru membelinya. Nah, untuk modal investasinya juga 0 dan nilai investasi kita sebanyak 10.000. Nah, kita bisa di sini detail asetnya. Di sini juga ada menu tambahan setelah kita melakukan investasi, yaitu aset saya dari Starmik Market Class Dana, yaitu aset kita beli dari itu sebanyak 10.000 dengan keuntungan karena kita baru beli ya. Jadi kita mungkin jika kita sudah mendapat keuntungan dari aset ini, bisa kita jual juga. Nah, untuk membeli pembelian selanjutnya, kita bisa klik beli, lalu masukkan seperti tadi yang sebelumnya tadi ya, langkah-langkahnya. Nah, gitu teman-teman. Mungkin itu saja untuk tutorial dari reksadana. Kita lanjut ke tutorial untuk pembelian e-gold di Shopee ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke tutorial untuk cara membeli bentuk investasi yaitu e-gold. Nah, di sini saya menggunakan platform dari Shopee. Setelah kita masuk ke menu berandanya, kita akan pastikan aplikasinya itu yang kalian punya itu Shopee itu sudah versi terbaru biar tampilannya itu sama ya teman-teman. Nah, pada beranda ini atau halaman utamanya kita scroll di sini, kita klik yang lihat semua dan kita cari menu yang pada layanan keuangan. Di sini kita klik dan kita cari menu yang emas ini kita klik. Nah, sebelum bisa membeli emas, kalian itu harus melakukan verifikasi identitas terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, caranya itu kalian buka halaman Shopee emas yang tadi. Setelah kita mengklik beli, kita itu diminta untuk mengisi data sesuai KTP seperti nama lengkap, nik, dan tanggal lahir. Setelah itu kamu juga harus mengambil foto KTP dan selfie sambil memegang KTP untuk proses verifikasinya teman-teman. Biasanya proses ini cuma butuh beberapa menit sampai akun kamu itu aktif dan siap digunakan. Nah, karena saya sudah melakukan verifikasi, di sini kita masuk ke halaman Shopee emas dan di sini kamu bisa lihat atau kalian bisa klik beli dulu dan kalian bisa lihat harga emas per gramnya dan juga saldo emas kamu kalau sudah pernah beli sebelumnya ya. Karena di sini saya baru pertama kali, kita klik tombol beli tadi, lalu masukkan nominal pembeliannya.
misalnya kamu mau beli 10.000 ataupun 5.000, di sini tersedianya yaitu 5.000. Nah, berat emas yang didapatkan yaitu 0,0022 gram. Nanti otomatis di sini tuh akan muncul berapa gram emas yang kamu dapat. Misalnya 50.000, ada 100.000, 150, 200, dan 250.000. Di sini saya akan membeli 5.000 dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa klik beli sekarang. Oh iya, untuk harga beli saat ini tuh untuk emas ada di 2.318.000 per gramnya ya teman-teman. Nah, setelah itu bisa kita klik aja yang menu ini, beli sekarang, kita klik. Selanjutnya kita bisa pilih metode pembayaran yang kalian mau, bisa pakai saldo Shopee Pay, transfer bank, atau metode yang lainnya yang tersedia. Pastikan saldo kalian itu cukup ya. Nah, setelah itu konfirmasi dan selesaikan pembayaran. Di sini saya akan memakai saldo Shopee Pay saya. Kita konfirmasi dan kita bayar sekarang. Kita bayar dan kita masukkan PIN kita. Nah, setelah itu pembayaran pun selesai. Setelah pembayaran berhasil, saldo emas kalian bisa langsung bertambah dan bisa dicek ke halaman utama pada Shopee emas kalian. Bisa kita cek dulu ke halaman tadi, ke semua keuangan, dan kita lihat di halaman emas di sini. Nah, bisa kita lihat saldo emas kita ini langsung bertambah, atau yang punya saya ini langsung bertambah. Di situ di sini bisa kita lihat juga grafik harga emas dan jual kembali atau bahkan tarik emas fisiknya jikalau kalian mau ya teman-teman. Bisa lewat dari Pegadaian atau Treasury. Ada grafik harga beli, grafik harga jual dari periode 7 hari, 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun. Begitu teman-teman. Di sini juga ada pendapatannya dan ada total market value-nya juga. Nah, itu dia cara mudah untuk membeli e-gold di Shopee. Mungkin itu saja untuk tutorial pembelian aset reksadana di aplikasi Dana dan juga pembelian e-gold di aplikasi Shopee. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya beritahu untuk analisisnya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian informasi dalam penyampaian informasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.